Mila nggak mau, Mas. Mila nggak mau, Mas. Kamu itu harus nurut, biar kamu tambah laris. Kamu harus pasang susuk, biar kamu nggak kalah sama si Sherly, ngerti? Enggak, Mas. Pokoknya Mila nggak mau. Duh, Mila. Mila bisa kok, Mas, tanpa susuk bisa. Kamu itu yang pinter dong jadi orang. Kamu tuh nggak boleh kalah. Kalau kamu nggak pasang susu, kamu kalah loh sama Sherly. Kalau kamu makan ikan asin ini, semua orang akan nempel sama kamu. Kayak kucing nemu ikan asin. Ayo makan, makan. Nggak mau, nggak Ayo mau. makan. Bang. Mungkin si Mila maunya pakai sambal terasi, Bang, biar enak. Kamu pikir saya itu rumah makan Sunda, apa? Enggak, Mas. Pokoknya Mila nggak mau, Mas. Itu musyrik. Mila nggak mau. Ayo, Mila. Ayo makan yuk. Nggak mau, Mas. Mila nggak mau, Mas. Aduh, Mila, kejar! Mila! Mila, tunggu! Mila nggak mau. Aduh, lepasin, Mas. Mila nggak mau. Ini, kamu harus makan ikan asin ini. Nggak mau, Mila nggak mau, Mas. Makan, Mas, Mila. Mila nggak mau. Mila! Mila! Mila? Kamu kenapa? Jadi ini kios sayur kamu ya? Aku tadi nanya-nanya sama orang. Tapi kenapa ada apa dengan kamu, Mila? Kenapa kamu gemeteran kayak gini? Ini Nadine, aku habis kabur dari manajer aku. Soalnya dia paksa aku untuk pasang susuk. Susuk? Nadine, boleh nggak kalau aku tinggal di rumah kamu untuk sementara? Soalnya kalau aku pulang ke rumah, aku takut dipaksa untuk pasang susuk lagi. Boleh ya? Boleh dong, boleh. Makasih ya. Makasih ya. Kamu udah ngizinin aku tinggal di sini. Nya sama Babe juga masih baik kayak dulu. Sama-sama. Mila, aku boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Kamu tahu kan jalan ke arah kios aku? Kamu bisa nggak jagain ke kios aku? Aku nggak bisa jaga kios aku. Nggak bisa kenapa? Karena aku nggak bisa deket-deket Fahrul. Karena aku ada urusan. Ya udah, aku bisa kok jagain. Ya udah, sekarang aku ke kios kamu dulu ya. Makasih ya. Tampang kamu memang manis, tapi kamu masih bau amis. Anak kemarin belum cukup umur, kamu masih bau kencur. Geli, 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 lucu. Masa iya kamu naksir aku? Aku ditembak, usia selisih 5. Terong dicabein, pasang aksi gaya dewasa, godain cabe beneran. Terong dicabein, celamitan ngajak pacaran dengan modal pas-pasan. Asik tapi mengasihkan, bikin hatiku serseran. Akhirnya aku pacaran kayak terong dicabein. Itu kok kayak ada suara orang yang dangdut ya? Kayaknya dari arah kios.
bener ternyata di sana. Ibu-ibu jangan cuma joget aja ya kita beli. Bu, beli, Bu. Tuh, 3.000. Itu 5.000, Ibu. Ya, aduh terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Berapa, Bu? Ya, oke, sip. Ya, gitu dong. Terima kasih. Iya. Makasih ya. Iya, makasih. Dapat banyak nih. Farul? Mila, kok kamu di sini, Nadine? Nadine minta tolong aku buat jagain kios sayurnya. Kenapa Nadine tahu-tahu suruh orang jaga kios ya? Apa emang Nadine mau menghindar dari aku? Farul, makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Iya, sama-sama. Farul ini ganteng banget deh. Baik lagi, perhatian. Mana ya, Nadine? Mudah-mudahan aja Mila nggak curiga. Aku sebenarnya sengaja nganterin dia karena aku pengen ketemu sama Nadine. Aduh, kenapa Farul ada di sini? Nadine, aku pengen ketemu sama kamu. Aduh, bentar. Nadine! Nadine! Buka dong Nadine, kamu kenapa sih belakangan ini sering banget menghindar dari aku? Salah aku apa sih? Aku gak menghindar dari kamu, tapi aku memang lagi sakit perut, tahu? Udahlah, kamu gak usah bohong sama aku. Buka dong Nadine, kamu jangan menghindar terus dari aku. Aduh, gimana ini? Bisa gawat ini. Tolong! Farul lagi ngintipin aku di kamar mandi. Kamu jangan teriak sembarangan, ntar disangkanya aku beneran ngintipin kamu loh. Sini. Wah, bener-bener lu ya. Pe, lu ngintip anak gue lo barusan lu? Enggak. Wah, kagak mungkin lu. Jangan macem-macem lu. Dasar hidung belang, kuping lu gue bikin belang, baru mau tau lah lu. Tunggu dulu, Babe itu salah paham. Aku sama sekali nggak ada niat ngintip buat si Nadine. Wah, kagak mungkin anak gue barusan ngomong begitu mau apa emang? Maaf ya Farul, aku kepaksa melakukan ini semua untuk kamu. Aku betul-betul gak bisa deket-deket sama kamu. Ya udah deh, Be, kalau gitu saya permisi dulu. Ayo udah. Awas ya kamu, Nadine. Ya udah buruan gue sebelum kamu. Ya. Assalamualaikum. Udah. Nadine! Apa sih? Tunggu. Ini mau ngapain? Udah, Lepasin. dulu. Lepasin. Aduh, Dah. ini apa-apaan sih? Kamu ngapain sih kayak gini? Aku harus diborgol. Lepasin, aku gak bisa ngapa-ngapain. Nadine, aku sengaja melakukan ini ke kamu. Biar kamu nggak ninggalin aku lagi. Aku pengen tanya sama kamu. Belakangan ini kamu selalu aja menghindar dari aku. Emangnya kenapa? Kenapa kamu pengen tahu? Aku harus tahu. Harus tahu? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Tahu banget. Karena aku cinta sama kamu. Aku mohon sama kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Dan aku pasti bakal menderita kalau aku tidak bisa mendapatkan kamu. Dan aku sengaja melakukan ini. Biar kamu gak ninggalin aku lagi. Dan gak pergi jauh dari aku. Bukan gitu. Aduh, aku jadi bingung. Aku sebenarnya... Bingung apa, Nadine? Kenapa kamu bingung? Karena Kenapa? aku juga cinta sama kamu. Tapi apa? Aku gak bisa bilang sama kamu. Kamu gak pernah ngejelasin itu. Tapi yang jelas aku bakal terus memperjuangkan kamu karena aku sadar namanya cinta itu harus diperjuangkan.
kenapa aku mimpi kayak gitu ya? Kok aneh. Mila? Kok kamu belum tidur? Kenapa? Iya nih Nat, belum bisa tidur. Nat, jangan, ini gue bahan lirik. Antar, Nat, jangan. Masa main rahasiaan sama aku? Pertama kita bertemu, aku gak pernah tahu kamu akan jadi sepenting ini untuk aku. Dalam 24 jam, kamu mengubah segalanya. Sekarang malam seperti tanpa akhir. Di sini aku terpaksa menatapnya, memikirkanmu, merindukanmu. Secepat itu kamu datang dalam hidupku, secepat itu aku mempertanyakan cinta. Kamu suka sama Fahrul ya, Mila? Ya, aku nggak tahu sih Nat, kenapa tiba-tiba bisa kayak gini. Padahal kan aku baru pertama kali ketemu sama Fahrul. Tapi baru kali ini aku nemuin laki-laki kayak Fahrul. Apa aku jodohin aja ya Mila sama Fahrul? Biar mereka bisa bersatu. Aku jadi bisa jauh dari Fahrul dan kita berdua pasti akan aman. Kamu tenang aja ya. Insya Allah aku bisa dekatkan kamu sama Fahrul. Jangan Nat, cinta itu kan nggak bisa dipaksa. Lagi pula kayaknya Fahrul sukanya sama kamu deh. Setiap ketemu ngomonginnya kamu terus. Aku sama Fahrul gak akan mungkin bisa bersama-sama. Kok gitu? Kenapa? Iya, gak kenapa-kenapa. Udah, mendingan kita tidur aja yuk. Udah malam, ayo. Makasih ya Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau apa? Mau acak-acak dagangan aku lagi? Gua harus ganti taktik nih, biar bisa naklukin Nadine. Gua harus pura-pura baik. Gelang taring buaya itu, aduh, lagi-lagi bikin aku sakit. Kenapa Nadine tampak kesakitan kayak gitu ya? Kayaknya dia ngeliat gelang ini. Tapi mama bilang gelang ini buat lindungin aku dari kekuatan jahat. Ngapain lo kesini? Lu cari ribut lagi? Lebih baik sekarang lu pergi atau? Tenang. Sabar, gua kesini nggak cari ribut. Gua datang kesini dengan baik-baik. Baik-baik. Lu datang sini mau apa? Gua mau ngasih bunga ini buat Nadine. Buat kamu, Nadine. Nadine, jangan. Kau pasti nggak mau kan menerima pemberian bunga dari orang. Aku memang gak mau. Tapi siapa tahu, dengan aku menerima bunga ini, aku bisa bikin Fahrul berhenti ngejar-ngejar aku. Makasih ya, Dio. Nadine, kenapa kamu nerima bunga pemberian dari orang ini? Kamu lupa apa perbuatan dia kemarin? Kita itu jangan menghakimi masa lalu orang lain. Siapa tahu orang itu udah berubah. Masa lalu? Nadine, kamu bilang masalah. Jelas-jelas baru beberapa hari yang lalu dia sama teman-temannya ngacak-ngacak pasar di sini. Kamu ini bijak atau kurang pinter sih? Oh, jadi kamu anggap aku bodoh gitu? Aku nggak bilang kamu bodoh, aku bilang kamu kurang pinter. Udah, tenang. Nadine, gua ngerti perasaan dia kayak apa. Tapi kamu harus tenang ya. Kalau nggak kita pergi aja. Siapa tahu dengan pergi, kamu bisa lebih tenang.
Ya udah, ayo. Yaudah, ayo. Jangan lupa tungguin kios ya, takut ada orang yang beli. Oh iya, tungguin ya. Ayo Nadine. Nadine, kenapa? Kita kayaknya jalan sampai di sini aja ya. Dio, aku minta maaf. Soalnya aku harus balik ke kios. Aku gak bisa terima bunga ini. Aku minta maaf ya. Nadine. Belum pernah ada perempuan yang perlakuan gue kayak gini. Ini cewek kabung kayak dia berani-beraninya. Lihat aja kamu Nadine. Aku pasti bisa nundukin kamu. Kayaknya Nadine tuh suka sama Fahrul. Nggak akan aku biarin Fahrul menang. Tapi gue masih penasaran. Kenapa gelang taring buaya ini bisa bikin Nadine lemah? Kayak kesakitan kayak gitu. Sekarang waktunya melaksanakan apa yang aku katakan. Kau perintahkan Dio. Katakan kepada dia apa yang aku perintahkan. Dio, Mama mau kamu culik Nadine dan harus berhasil. Tidak ada jalan lain. Menunggu dia jatuh ke pelukan kamu itu kelamaan. Dengan kamu menculik dia, kamu akan memancing Fahrul untuk menyelamatkannya. Itu artinya kita akan mendapatkan kedua-duanya. Iya, Ma. Aku juga gak terima dikalahin sama Fahrul. Aku akan buktiin sama Mama kalau aku bisa bikin mereka semua jatuh ke tangan kita. Kamu harus pakai gelang taring buaya itu. Nadine itu bukan gadis biasa. Maksudnya? Dia itu ratu ular. Kekuatannya luar biasa. Dengan kita mendapatkan dia, kita akan mendapatkan kekayaan, kekuatan, kekuasaan. Dengan kamu pakai gelang taring ini, Nadine akan menjadi lemah. Nadine, ratu ular. Pantas saja Nadine lemah dengan gelang taring buaya ini. Alhamdulillah, udah terkumpul duit segini. Ya Allah, makasih ya Allah. Asik. Jangan banyak nak. Itu hasil ngangkut ibu sebulan dan juga untuk bayar uang kontrakan kita dan hidup kita sehari-hari juga. Bodoh amat, Bu. Balda ini lagi banyak kebutuhan dan Balda mau belanja. Udah, Ibu mohon malah jangan diambil uangnya. Apaan sih Ibu nih ah? Pelit banget. Jangan diambil, Nak. Jangan diambil semuanya deh. Kamu ambil dikit aja. Nggak bisa. Tolonglah, Nak. Tolong. Bilangin juga. Nadine? Dio, aku minta maaf ya karena aku udah ninggalin kamu gitu aja kemarin. Gak apa-apa Nadine. Tenang aja, aku gak marah kok. Aku cuma pastiin kita masih berteman kan? Maksud aku boleh jadi teman kamu.
Jadi benar, Nadine adalah ratu ular. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa aku nggak salah lihat? Nadine berubah jadi ular. Nadine mau dibawa kemana? Nadine! Nadine! Nadine mau kemana? Nadine! Nadine kemana? Kok nggak ada? Aku di mana? Mil, Nadine ada di rumah nggak? Nggak ada, makanya aku kesini. Aku dapat surat dan mengatakan kalau Nadine diculik. Dan aku harus ke sumur tua di hutan terlarang. Iya, makanya aku kesini. Aku tadi sempat lihat Nadine diculik. Tapi Tapi apa? Tapi tadi juga aku lihat Nadine berubah jadi ular. Hah? Berubah jadi ular? Kamu jangan main-main dong, Mil. Masa Nadine berubah jadi ular? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Farouk, Panca gak sengaja mendengar omongan kalian. Kalian ini lagi membahas ular-ular gitu ya? Panca, tadi Mila bilang katanya dia ngelihat Nadine berubah jadi ular. Kamila, di kampung kita ini terkenal banyak dengan cerita mistis. Tapi kalau Kak Nadine ular, gak mungkin itu Kak. Pasti Kamila salah lihat. Apa iya ya? Aku salah lihat. Panca, aku ada berita buruk. Aku baru aja mendapatkan surat kalau mengatakan Nadine itu diculik. Astagfirullahaladzim. Yaudah, mendingan kita ke sumur tua menurut petunjuk surat ini. Iya Bang. Mila, lebih baik kamu gak usah ikut ya. Kamu di rumah aja. Jagainnya sahabat Babe. Tapi ingat, jangan kasih taunya sahabat Babe kalau Nadine diculik. Oke, Panca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya aku bisa membekuk Nadine sekarang. Kita tunggu apa lagi? Kenapa nggak sekarang aja kita langsung ambil kekuatan Ratu Ular itu? Laksmi, tidak seperti itu. Kalau kau menginginkan kekuatan si Nadine, kita harus secepatnya mengambil jantung laki-laki yang dia cintai. Mengerti? Nadine! Kakak! Panca, kita harus tetap mencari sumur tua itu. Iya Bang. Ayo kita cari. Awas, teman. Akhirnya dia datang juga dan aku bisa melemahkan dia. Hei, kau tahu apa yang aku perintahkan? Sekarang laksanakan. Nadine! Kak Nadine! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Kenapa jadi banyak ini makhluk halusnya? Sebenarnya nih Kak Nadine ini berurusan dengan apa sih sampai-sampai banyak makhluk halus seperti ini? Ini daerah terlarang Bang. Wajar kalau banyak makhluk gaib seperti ini. Astagfirullahaladzim! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa
ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan carikan Nadine. Ayo bang. Nadine! Astagfirullahaladzim. Kakak! Panca, Ya bang. ini ada sumur, jangan-jangan ini sumurnya. Kak Nadine! Nadine, kamu di dalam? Tolong! Ya udah, kamu tunggu sebentar. Aku bakal ngeluarin kamu dari situ ya. Sabar. Kebetulan ada tali. Hati-hati ya bang Farul ya. Ya Panca. Nadine, tunggu aku. Hati-hati, Farul. Aku benar-benar lemas. Nadine, kamu kenapa bisa ada di sini sampai kamu lemas seperti ini? Pelan-pelan. Sorry. Kamu naik. Nadine, kamu tenang aja. Kamu sekarang udah selamat, kamu gak usah takut lagi. Farul, seharusnya kamu gak ada di sini. Ya nggak apa-apa. Bang Farul, kita bawa Kak Nadine pergi dari sini. Baik Panca. Ya. Mau lo bawa kemana dia? Gak akan gue biarin. Coba aja kamu halangi kalau kau bisa. Lu kenapa diem aja? Serang! Siap, Bos. Bang Farul, hati-hati bang. Farul! Pasukan ular, tolong bantu aku. Ngapain kamu? Tolong! Kecil. Siapa kalian? Kak Nadine! Bang Farul! Kak Nadine panjang bang! Diam lu, Panca. Lu, disiplin lu. Bantu bos. Kita bantu bos yuk. Ayo.
kasih pasukan ular. Salam sembah kami Ratu Ular. Nyi Ratu lemah sekali. Biar kami bantu. Terima kasih pasukan ular. Nyi Ratu harus berhati-hati dengan gelang taring buaya itu. Gelang taring buaya itu bisa melemahkan Nyi Ratu. Iya, aku harus berhati-hati. Kak Nadine, ayo kita bawa Bang Farul pergi, Kak. Iya, sayang. Kenapa sayang? Makanannya nggak enak ya? Enak kok sayang. Tadi kenapa aku pesen ayam ya? Padahal kayaknya enakan bebek. Ah ya udah, ini nggak usah kamu makan. Kamu pesan bebek aja ya. Mbak, saya pesan bebeknya satu ya. Tunggu sebentar ya, Kak. Iya, makasih. Mada, ternyata benar kamu di sini ya. Oh, jadi hasil kerja ibu selama ini mati-matian kamu habisin hanya cuma 1 malam. Keterlaluan kamu ya, Malda. Ikut ibu pulang. Apaan sih ini? Ya apaan? Ikut ibu pulang. Tolong lepasin. Tolong, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Ini kafe nggak bonafit banget sih. Masa pengemis kayak dia bisa masuk sini? Dia itu minta-minta uang sama saya, tau nggak sih, Mbak? Mbak, saya bukan pengemis, Mbak. Ibu, untuk kenyamanan kafe di tempat ini, Ibu ikut saya keluar ya. Saya bukan pengemis, Mbak. Saya bukan pengemis, Mbak. Malda! Dasar anak dor. Enggak. Gimana pun dia anakku. Aku nggak mau dia kena sumpahku. Ibu, ayo ikut saya keluar. Ayo, Ibu. Dokter, gimana keadaan Fahrul? Luka dalam Fahrul sangat parah, jadi saya nggak yakin dia bisa bertahan. Astagfirullahaladzim. Baca, gimana ini? Kak Nadine, kita serahkan semua saja kepada Allah. Maaf Mbak, silahkan keluar dulu. Kami akan coba memberikan pertolongan pada pasien. Tolong dokter, bantu teman saya, sembuhkan dia. Kami akan berusaha Mbak. Oke, ini udah ketiga kalinya aku datang ke tempat ini. Apa emang ini semua udah takdir aku, Kek? Dan aku harus mati. Karena sampai detik ini aku belum bisa menemukan tetes air mata cinta sejati itu. Bahkan aku juga tidak bisa mengakali. Fahri, ini kesempatan terakhir kamu. Kalau kamu nanti kembali ke sini, berarti kamu tidak hidup lagi. Kecuali kamu mendapatkan air mata tulus dari orang yang mencintai kamu dan berani mengungkapkannya. Kalau kamu nanti kembali ke sini, berarti kamu tidak hidup lagi. Kecuali kamu mendapatkan air mata tulus dari orang yang mencintai kamu dan berani mengungkapkannya.
Fahrul. Gimana dokter? Pasien mengalami mati suri. Saya tidak tahu kapan pasien bisa bangun kembali. Kak Nadine, Panca ke musola rumah sakit dulu ya, Kak. Fahrul, bangun. Aku belum mengungkapkan perasaan aku sebenarnya ke kamu. Aku sebenarnya cinta sesama. Gimana Fahrul? Fahrul belum sadar, Mila. Fahrul. Bangun Fahrul. Fahrul, ini aku Mila. Fahrul, bangun. Mila, denyut nadi Fahrul ada lagi. Tapi aku lebih baik gak ada di sini. Aku gak mau membahayakan Fahrul. Aku gak boleh cinta sama Fahrul. Mila, aku pamit pergi dulu ya. Kamu jangan kasih tahu kalau aku ada di sini. Kenapa? Tolong, aku mohon sama kamu. Jangan kasih tahu kalau aku barusan ada di sini ya. Kamu udah sadar? Basah. Kok tangan aku basah? Mata Mila masih basah. Jadi dia yang menangis. Apa jangan-jangan tetes air mata Mila yang udah bikin aku balik lagi? Tapi waktu itu tetes air mata siapa ya? Apa Mila juga? Tapi kan waktu itu aku belum kenal Mila. Kenapa? Kamu masih bingung ya, baru sadar ya? Tangan kanan aku juga basah. Apa tadi ada 2 orang? Tapi ada Nadine di sini. Enggak ada Nadine di sini. Berarti bukan dia. Mungkin Mila tadi berpindah tempat. Kalau begitu, apa Mila sebenarnya cinta sejati aku? Nadine? Nadine, kayaknya di kampung ini banyak banget kejadian aneh ya. Sampai-sampai pikiran aku tuh jadi kacau. Kacau gimana, Mila? Sebelumnya aku minta maaf ya. Waktu itu aku ngelihat kamu berubah jadi ular. Aku jadi ular? Maaf. Mungkin karena terlalu banyak kejadian aneh di kampung ini, makanya aku jadi berimajinasi yang enggak kali ya. Jadi pikiranku ngaco. Iya, kamu pasti
salah lihat, Mila. Gawat, Mila udah curiga. Kekuatan aku betul-betul nggak bisa kukontrol. Karena gelang taring buaya itu juga sih. Duh, selain itu juga cintaku sama Fahru. Aku harus bisa atasin dua-duanya ini. Pokoknya sekarang juga kamu angkatin semua barang-barang kamu dan angkat kaki dari sini. Bu, saya mohon maaf, Bu. Saya minta waktu ya, Bu. Saya tahu saya telat membayar kontrakan rumah. Tapi bukan berarti saya nggak mau bayar, Bu. Saya minta waktu dikit lagi, Bu. Nggak bisa. Yang mau masuk bukan kamu doang. Banyak yang mau kontrak di sini. Bu, saya mohon, Bu. Beri saya waktu. Ya udah, saya kasih waktu kamu seminggu. Kalau dalam seminggu gak bisa bayar, angkat semuanya dari sini. Ngerti? Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Kita hampir diusir dari kontrakan. Iya, Nak. Untungnya Ibu kontrakan ngasih waktu kita seminggu lagi di sini. Untung ibu bilang, emangnya ibu bisa cari duit dalam waktu 1 minggu buat bayar kontrakan ini? Ibu tuh gak guna banget ya. Cari tempat yang layak buat anak aja gak bisa. Gak guna tau gak jadi ibu. Astagfirullahaladzim, Nak. Istighfar kamu, sayang, istighfar. Bukannya kamu yang ngambil uang kontrakan ini. Oh, jadi ibu nyalahin aku gitu? Udah gak becus ngurusin anak, sekarang pakai nyalah-nyalahin gitu? Udah deh, mendingan sekarang ibu narik angkot sana. Sampai pagi kalau perlu. Buruan! Apa sih sesama? Buruan sana! Turun lu! Turun! Turun! Astagfirullahaladzim. Turun! 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 Ada apa, Pak? Ada apa? Gak usah belakang pilon lo, bayar utang! Utang apa, Pak? Utang atas sama Malda. Itu anak lo kan? Dia udah nunjuk lo untuk bayar utangnya. Ini udah berapa bulan dia nunggak? Emang berapa utang anak saya, Pak? 30 juta. Itu belum denda sama bunganya. 30 juta? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Alah, lo komplotan sama anak lo kan buat ibu gua. Memang nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Alah, ini angkot Sita aja, Di. Ya Allah. Bawa pulang. Jangan, Pak. Ini Pak. Ini warisan suami saya, Pak. Bodoh amat, warisan. Keluar semua, keluar. Pak, jangan dibawa angkot saya, Pak. Sampai kasihan Niko juga rugi gue. Pak, jangan diambil angkot saya, Pak. Ya Allah, Pak. Tolong saya masih muda. Ya Allah. Pak. Ini kesangkut, Pak. Pak, tolong berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti. Astagfirullahaladzim. Itu berbahaya sekali. Berisik. Jangan, Pak. Jangan dibawa angkot saya, Pak. Saya mohon, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Tolong saya, Pak. Berisik. Pak, jangan bawa angkot saya mohon, Pak. Pak, jangan bawa angkot saya, Pak. Bu Nilam, kagak apa-apa, Pan. Saya nggak apa-apa, cuma angkot saya dibawa orang untuk bayar utangnya Malda. Bu Nilam, aku ikut sedih ya. Aku sering dengar cerita tentang Malda. Aku doakan semoga Malda cepat sadar ya, Bu. Iya, Nadine, makasih ya, Nadine. Kasihan banget Bu Nilam. Duh, gimana ya caranya ya biar Malda bisa cepat sadar? Ampun saya. Nadine? Fahrul, kamu ada di sini. Kamu udah keluar ya dari rumah sakit? Baru aja aku keluar. Alhamdulillah. Oh ya, aku ucapin makasih ya. Kamu udah bantu aku. Kamu belain aku sampai kamu masuk ke rumah sakit. Ya udah, aku mau permisi dulu ya. Nadine, tunggu. Kamu kasih tahu aku, siapa yang menculik kamu sampai kamu disekap di sumur tua itu? Ceritanya panjang.
nanti aja ceritanya ya. Lagian juga aku masih trauma. Aku gak pingin bahas itu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya karena Mila pernah ngeliat kamu berubah jadi ular? Kamu nih lucu ya. Mila kan salah lihat. Mila itu waktu itu juga bilang salah lihat kok, gak yakin juga. Lagian juga kalau kamu percaya dengan hal yang begituan, berarti tandanya kamu bodoh. Aku bingung sama kamu. Aku udah nolongin kamu sampai-sampai aku mau celaka. Tapi sekarang kamu malah ngatain aku bodoh. Udah, aku gak pengen kamu ikut campur urusan aku. Gak usah ikut campur. Alasan khawatir lah, ini gak perlu seperti itu. Tapi aku nggak bisa, Nadine. Aku pasti khawatir sama kamu. Aku gak peduli. Yang penting aku memutuskan aku gak akan berhubungan lagi sama kamu. Maksud kamu ngomong itu? Iya, aku sudah memutuskan bahwa aku gak mau dekat-dekat lagi sama kamu. Dan ini keputusan aku, kalau aku udah pecat kamu untuk kamu gak kerja lagi di kios aku. Kamu pecat aku, Nadine. Kalau kamu nggak mau ketemu sama aku, kamu nggak perlu harus kayak gini. Sampai-sampai pecat aku. Terserah kamu. Kamu mau pikir apa? Jangan sampai Fahrul lihat aku sedih. Maafin aku, Fahrul. Tapi ini yang terbaik. Biar kamu gak jadi korban. Airnya mau nambah lagi? Enggak, Bu, makasih. Nadine udah pasti bukan cinta sejati aku. Kalau dia cinta sama aku, dia nggak mungkin kayak gini sama aku. Fahrul, kamu makan di sini juga? Iya. Aku nggak apa-apa kan duduk di sini? Enggak apa. Ya, Mila. Kayaknya dia ini adalah cinta sejati aku. Dia yang bikin aku sadar di rumah sakit. Mungkin lebih baik aku deketin dia untuk tahu apakah dia sebenarnya cinta sejati aku. Mil, kamu mau makan apa? Biar aku pesenin sekalian, mau? Iya. Bu, nasi nambah satu lagi ya. Oh ya. Fahrul sama Mila. Udahlah, mungkin ini yang terbaik buat Fahrul dan Mila. Mereka pasti akan aman bersama. Aku gak boleh cinta sama dia. Gak boleh ada yang tahu soal perasaan aku sama Fahrul. Bagus, bagus sekali. Sekarang Fahrul sudah jauh dari Nadine. Berarti aku akan lebih mudah mengalahkan Nadine. Kok malah hilang-hilang sih? Udah 3 menit. Positif hamil. Aku harus bilang apa sama si Oga ini? Malda! 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 Iya bentar Ibu. Apaan sih Ibu, bawel banget deh. Kamu punya utang ya 30 juta. Kok bisa, Nak? Dan kamu nggak ngasih tahu ibu lagi. Hutang apaan sih Bu? Ya Allah, Nak. Asal kamu tahu ya.
Gara-gara kamu, angkot ibu udah diambil sama rentenir itu untuk membayar utang kamu. Kamu kan tahu, itu satu-satunya peninggalan bapak kamu. Bu, aku ini nggak pernah punya utang. Jangan asal nuduh deh. Apa? Terus kenapa rentenir itu nagih ke ibu, nak? Ya Allah. Jangan-jangan Yoga. Aku dulu sini. Aku ini senang banget. Ini sayang, Kenapa? aku nggak cuma ngomong doang. Buktinya aku bisa beliin cincin ini buat kamu. Ini mas, kamu bisa cek ke toko. Bagus banget, serius nih buat aku. Yoga, lagi ngapain kamu? Enggak kok, nggak ngapa-ngapain. Kamu perempuan nggak tahu? Kabur lagi. Itu tadi apa? Itu cincin siapa? Apaan sih, Dak? Enggak, itu tadi aku cuma ngeliat cincinnya kayaknya bagus gitu. Jadi aku jadi kepikiran buat beliin kamu nanti kapan-kapan. Masa kamu nggak senang sih? Bohong kamu. Kamu pasti beliin cincin itu buat dia kan? Iya kan? Dan kamu ngutang uang 30 juta atas nama aku kan? Ngaku kamu, ngaku! Dak, kamu kan tahu, aku harus bayar cicilan motor. Dan motornya kan juga buat antar jemput kamu. Sisanya buat kita seneng-seneng lah. Masa kamu nggak mau? Keterlaluan kamu. Senang-senang apa sama aku? Aku nggak ngerasa pernah senang-senang sama kamu. Yang ada kita itu senang-senang pakai duit ibu aku. Hasil dia narik angkot. Oh, kamu pasti senang-senang sama perempuan tadi kan? Iya kan? Ngaku kamu, ngaku dasar. Ya, terus. Apa sih? Ya, sih? Kamu jangan nuduh-nuduh aku. Pakai mukul-mukul segala lagi. Aku nggak suka cewek kasar. Kalau kamu kayak gini terus, lebih baik kita putus. Ya kan? Ya kan? Kamu nggak bisa putusin aku. Aku hamil anak kamu, Yoga. Terus, kamu pikir aku percaya? Aku tahu kamu tuh jalan di belakang aku sama cowok lain. Suruh aja mereka tanggung jawab. Selama ini tuh aku setia sama kamu, tau nggak? Gugurin aja. Jual kek, kasih siapa kek. Emang aku peduli? Bodo amat. Yoga, Yoga kamu jangan pergi. Apaan sih ya? Yoga, Yoga. Apa Mada? Kamu hamil? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah Bu, Ibu jangan nangis dong. Aku itu kasih tahu Ibu biar Ibu bantuin aku cari orang yang mau gugurin kandungan aku. Nak, Ibu mohon sama kamu, Nak. Jangan seperti itu. Janin itu punya nyawa. Dan itu titipan Allah, Nak. Bodoh amat, Bu. Pokoknya aku nggak mau ngurus. Bapaknya aja nggak mau tanggung jawab kok. Ngapain aku ngurus dia? Malda. Bu, pokoknya aku mau kandungan aku digugurin. Istighfar, Nak. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu sudah membuat kesalahan, sayang. Jangan lagi kamu menambah kesalahan yang besar. Ibu mohon sama kamu. Ibu itu kebanyakan ngomong deh. Intinya sih cuma satu, Bu. Ibu nggak mau mikirin masa depan aku. Dan Ibu nggak mau mikirin apa yang aku mau. Begitu, Nak. Ibu mohon ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Malda, Malda, mau kemana? Jangan tinggalin Ibu, Nak. Ibu mohon sama kamu, Nak. Jangan tinggalin Ibu. Minggir gak? Lepasin gak? Jangan tinggalin Ibu, mohon. Lepas. Mohon. Lepasin. Jangan galangin deh. Ah. Dasar. Jadi benar, kamu gak mau ada anak dalam kandungan kamu itu? Iya, Mbah. Aku nggak mau anak ini. Sayang sekali kalau digugurin. Gak ada gunanya. Gimana kalau ditukar dengan kekayaan? Mau kamu? Iya, iya Mbah. Aku mau. Aku mau kalau emang bisa, Mbah. Mbak tentu bisa. Tadi kesini datang sendiri. Di sini nggak ada siapa-siapa. Aku datang sendirian. Apa jangan-jangan Mila ini cinta sejati aku ya?
Aku mau balas dendam sama laki-laki yang udah nyakitin aku. Apa Mbah bisa? Itu perkara mudah. Nadine, kita tidak bisa memilih suka sama siapa. Dan kita bisa suka sama siapa saja, termasuk Malda. Dan lelaki mana yang bisa menolak pesona dan